Hai minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Sesuai dengan judul video kali ini, saya akan menyajikan materi dari buku Minano Nihongo Basic 1 ya. Hari ini saya gunakan buku Minano Nihongo Basic 1 yang terjemahan edisi yang kedua atau cetakan yang terbaru dengan cover yang seperti ini. Hari ini saya akan menyajikan materi untuk melengkapi materi sebelumnya yang sudah ada, yaitu fokus untuk pengenalan kosakata baru dari bab 21. Memang sih di bab 21 ini sudah saya sajikan sebelumnya, mulai dari penjelasan pola kalimat, dari Renshu E, Renshu B, dan juga Mongdai. Tapi untuk bagian kosakata barunya, ini belum saya sampaikan. Dan setelah saya lihat lagi, ternyata materinya lumayan banyak untuk kosakata di bab 21 ini. Jadi untuk minasang yang menunggu kelanjutan materi dari buku Minano Nihongo 2, mohon bersabar dulu ya. Izinkan saya hari ini untuk menyampaikan kelengkapan materi dari buku Minano Nihongo Basic 1. Karena masih banyak teman-teman kita yang masih belajar di buku Minano Nihongo Basic 1 dan menunggu kelengkapan materi buku Minano Nihongo Basic 1. Jadi minasang yang sudah belajar bab 21 atau tidak perlu lagi untuk melakukan review, bisa di-skip dulu video hari ini. Untuk minasang yang masih belajar di buku Minano Nihongo Basic 1, silakan bisa simak videonya sampai habis ya. Oke, langsung saja kita mulai penjelasan kosakata baru dari bab 21. Hai, hajime masyo. Untuk materi hari ini, saya ambil dari halaman Hyaku Sanju Peiji kara Hyaku Sanju Ichi Peiji Made, dari halaman 130 sampai 131. Sebelumnya saya sampaikan, semua foto yang digunakan untuk penjelasan materi bersumber dari pexels.com. Kita mulai dari deretan kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah doshi. Kata kerja yang pertama di bab 21 yaitu omoimasu. Omoimasu termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Memiliki arti berpikir atau bisa juga kita artikan mengira. Contoh penggunaannya, saya pikir orang itu cantik. Ano hito wa kirei dato omoimasu. Hai, Sugi, ada kata kerja imasu. Imasu termasuk dalam kata kerja kelompok 1, memiliki arti berkata atau mengatakan. Contoh penggunaannya dalam kalimat uso imasu, mengatakan kebohongan, atau secara kontekstual bisa juga kita artikan berbohong. Berikutnya ada dua kata kerja yang kita bandingkan di sini. Yang pertama, kanji ini dibaca kachimasu. Kachimasu termasuk dalam kata kerja kelompok 1 dengan arti menang. Lawan kata dari kachimas adalah makemas. Makemas termasuk dalam kata kerja kelompok 2 dengan arti kalah. Hai, sugi, arimas termasuk dalam kata kerja kelompok 1, kita sudah sering menggunakan kata kerja ini di bab-bab yang sebelumnya ya. Memiliki arti ada, tapi ini lebih spesifik digunakan untuk keberadaan sebuah acara. Contoh penggunaannya, ada festival budaya di Kyoto. Kyoto de umatsuri ga arimasu. Nah, di sini untuk tempat di mana terdapat adanya acara, walaupun ini hanya menyatakan keberadaan saja, tapi karena ada aktivitas di situ, sehingga setelah tempatnya, setelah kata Kyoto, di sini kita berikan partikel de, bukan partikel ni ya. Kyoto de umatsuri ga arimasu. Hai, sugi. Memiliki arti bermanfaat. Ini kata kerjanya agak panjang. Yakuni tachimasu. Yakuni tachimasu. Contoh penggunaannya dalam kalimat, buku ini bermanfaat untuk belajar bahasa Jepang. Kono hon wa nihongo no benkyou ni yakuni tachimasu. Di sini kita perhatikan adanya penggunaan partikel ni. Partikel ni di sini bisa kita artikan untuk, jadi mengacu pada kegunaan sebuah benda. Berikutnya ada kata kerja dengan arti bergerak. Ugokimasu. Ugokimasu termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Contoh penggunaannya, keretanya bergerak.
densya ga ugokimasu. Kalau kita perhatikan, setelah densya ini tidak menggunakan partikel wa, melainkan menggunakan partikel ga. Kenapa demikian? Karena kita sedang menjelaskan suatu benda yang mengalami pergerakan. Seringkali orang Jepang menggunakan partikelnya ga setelah subjek benda yang bergerak. Jadi ini langsung kita hafalkan ya. Densya ga ugokimasu. Hai. Berikutnya ada kata kerja yamemasu. Termasuk dalam kata kerja kelompok 2 memiliki arti berhenti. Lebih tepatnya yaitu berhenti dari sebuah aktivitas. Contohnya, berhenti dari perusahaan. Kaisha o yamemasu. Dari sebuah aktivitas atau dari sebuah tempat kita berhenti, ini diikuti dengan partikel o. Misalkan lagi kalau kita ingin bikin kalimat berhenti merokok. Nihongo de nan desu ka? Minasan bisa tebak kah? Hai, jawabannya menggunakan kalimat tabako yamemasu. Berikutnya ada sebuah ungkapan kyo tsukemasu. Kita menghafalkannya langsung satu set ya. Kyo tsukemasu. Memiliki arti berhati-hati. Contoh penggunaannya, berhati-hatilah. Jadi ini memberikan kalimat suruhan ya, supaya orang lain berhati-hati dalam melakukan suatu hal. Kyo tsukete kudasai. Kalau kita menjumpai frasa kalimat seperti ini, tidak perlu kita mengartikannya satu persatu, mulai dari ki artinya apa, tsukemas artinya apa, tidak perlu. Jadi kita hanya menghafalkannya langsung satu set atau satu frasa kalimatnya saja. Kyo tsukemas, berhati-hati. Kata kerja berikutnya, kanji ini dibaca ryugaku shimasu. Ryugaku shimasu, termasuk dalam kata kerja kelompok 3 dengan arti studi ke luar negeri. Contoh penggunaan kalimat, ingin studi ke Jepang. Nihon ni ryugaku shitai desu. Kalau kita membuat kalimat seperti ini, tidak perlu diberikan arti ke luar negeri ya. Jadi cukup kita menggunakan studi, kemudian disertai negara tujuannya di mana. Negara tujuannya adalah Nihon. Setelah Nihon, kita gunakan partikel ni. Ni di sini menunjukkan tujuan di mana kita akan studi. Berikutnya, kita masuk pada deretan keiyoshi, kata sifat. Kata sifat yang pertama memiliki arti sia-sia. Mudah, mudana. Ini merupakan kata sifat na ya. Contoh penggunaannya sebagai berikut. Berhentilah melakukan hal yang sia-sia. Mudana koto yamete kudasai. Hai, sugi fubeng. Fubeng na memiliki arti tidak praktis. Contoh penggunaannya, tidak ingin menggunakan barang yang tidak praktis. Fubeng na mono tsukaita kunai desu. Bagian tsukaita kunai desu memiliki arti tidak ingin menggunakan. Berikutnya ada kata sifat i sugoi. Mungkin minasang sudah tidak asing dengan ungkapan satu ini ya. Memiliki arti hebat. Kemudian bisa juga kita artikan luar biasa. Dan bisa juga diartikan bukan main. Sugoi ini sendiri bisa juga digunakan sebagai kata keterangan, tapi bentuknya menjadi sugoku, dengan arti sangat. Misalkan, Tokyo sangat ramai. Tokyo wa sugoku nigiyaka desu. Jika kita bandingkan dengan totemo, sugoku ini level sangatnya lebih tinggi lagi. Berikutnya kita masuk ke deretan kata benda atau meishi. Yang pertama ada kata honto. Honto memiliki arti yang sebenarnya atau yang sebetulnya. Contoh penggunaannya dalam kalimat, mendengarkan cerita yang sebenarnya. Honto no hanashi o kikimasu. Kata benda berikutnya adalah bohong, uso. Contoh penggunaannya, pada saat kita mengucapkan kata berbohong, ini ada dua versi kalimat. Yang pertama kita bisa gunakan uso tsukimasu. Kata kerja yang digunakan adalah tsukimasu. Atau kita bisa gunakan satu lagi yaitu uso imasu. Yang manapun minasang bisa menggunakannya. Kata benda berikutnya ada jidosha. Jidosha memiliki arti secara literal adalah automobile. Ini secara kontekstual atau secara umum bisa diartikan mobil. Lalu apa bedanya dengan kuruma? Kalau kita bandingkan dengan kuruma, kanjinya cuma satu saja yang digunakan ya. Ini
lebih mengacu pada arti kendaraan, tapi sekarang jadi geser maknanya, lebih seringnya digunakan untuk arti mobil untuk mengungkapkan kendaraan yang digunakan dalam keseharian. Contoh penggunaannya adalah kurumade gakkoe ikimasu, pergi ke sekolah dengan menggunakan mobil. Kalau jidosha, jarang sih orang Jepang mengucapkan jidosha de gakkoe ikimasu. Keseringan yang digunakan adalah kurumade gakkoe ikimasu. Untuk penggunaan jidosha, contoh penggunaannya sebagai berikut. Pabrik mobil. Kita mau mengucapkan pabrik mobil, maka kita akan gunakan jidosha no kojo. Kita kembali lagi pada contoh kuruma tadi ya. Setelah kata kuruma di sini menggunakan partikel D. Partikel D di sini digunakan untuk menunjukkan alat yang kita gunakan pada saat melakukan sebuah aktivitas. Hai. Berikutnya ada kata kotsu. Kotsu memiliki arti lalu lintas. Contoh penggunaannya, Jepang lalu lintasnya praktis. Nihon wa kotsu ga benri desu. Kalau kita amati penggunaan kalimatnya, setelah Nihon ini menggunakan partikel wa, maka Nihon di sini kita anggap sebagai topik kalimat. Lalu dilanjutkan ada kotsu ga. Kotsu di sini kita anggap sebagai subjek utama hal yang dibicarakan. Jadi kita sedang membicarakan topik Jepang. Jepang ada apa yang kita bicarakan? Apa fokusnya? Fokusnya adalah tentang kotsu, tentang lalu lintas. Lalu lintasnya praktis. Itu ya penggunaan partikel wa dan ga dalam satu kalimat. Kata benda berikutnya yaitu buka. Buka di sini memiliki arti harga yang digunakan secara umum. Harga secara umum di sini meliputi misalkan harga makanan, harga sewa tempat tinggal, harga apa lagi? Harga fasilitas pendidikan, dan lain sebagainya. Contoh penggunaannya dalam kalimat sebagai berikut. Jepang harga-harganya mahal. Nihon wa buka ga takai desu. Kalau kita bandingkan dengan kata nedang yang sebelumnya kita pernah pelajari ya. Nedang ini untuk harga yang spesifik. Misalkan, pensil ini harganya 100 yen. Kono enpitsu no nedang wa 100 yen desu. Seperti itu ya perbedaan penggunaan buka dan nedang. Hai. Berikutnya kita amati ada dua perbandingan gambar di sini. Gambar yang atas ini memiliki arti siaran, menggunakan kata hoso. Hoso. Sedangkan yang di bawahnya ini lebih spesifik mengarah pada arti pengumuman. Oshirase. Oshirase. Jadi kita bedakan ya, kosakata siaran dan pengumuman itu berbeda. Kalau yang tertulis di buku untuk kata hoso, di situ diberikan arti siaran atau pengumuman. Tapi di sini kita harus membedakannya. Hai, tsugi berita atau news. Nyusu. Nyusu. Contoh penggunaannya, melihat berita di televisi. Terebi de nyusu wo mimasu. Berikutnya kita lihat ada perbandingan gambar di sini, pasti minasang sudah bisa tebak ya. Yang pertama, kosakata tentang anime. Anime. Dan sebelahnya ini adalah manga. Manga. Sebetulnya kata manga itu adalah kata yang asli dari Jepang, sehingga penulisannya ada versi kanji dan juga ada versi hiragana. Kenapa di sini digunakan penggunaan penulisan katakana? Ada beberapa sebab. Antara lain yang pertama adalah supaya kita memberikan kesan bahwa manga itu sekarang sifatnya internasional. Kenapa demikian? Karena yang namanya katakana itu sebetulnya fungsi utamanya adalah digunakan untuk menuliskan kosakata asing. Jadi supaya manga ini memiliki sifat bahwa manga itu sekarang sudah mengglobal loh, ini popularitasnya tidak hanya di Jepang saja. Berikutnya ada kata desain. Desain. Contoh penggunaannya dalam kalimat, tas ini desainnya bagus. Kono kabang wa desain ga ii desu. Berikutnya, ada dua perbandingan kata juga yang mirip di sini. Sebetulnya fokus utamanya pada kata yume, mimpi. Kanjinya seperti ini. Kita bandingkan dengan satu kata yang mirip juga bunyinya, yaitu yume.
Ini panjang ya. Yume memiliki arti terkenal. Kanji yang digunakan sebagai berikut. Jadi untuk yume dengan arti terkenal menggunakan dua kanji. Hai. Berikutnya ada kata genius, kita gunakan kata tensai. Tensai. Contoh penggunaannya, semua anak akan menjadi jenius. Minasang mau coba tebak kira-kira bahasa Jepangnya jadi apa kalimat ini? Hai, subete no kodomo wa tensai ni narimasu. Atau minasang bisa juga gunakan kalimat kodomo wa minna tensai ni narimasu. Tensai ini merupakan kata benda, sehingga supaya bisa digabungkan dengan narimas yang merupakan kata kerja, setelah tensai ini perlu diberikan partikel ni. Kosakata berikutnya, dari foto yang tertera, minasang pasti bisa menebak kosakata apa kali ini? Memiliki arti pertandingan. Shiai. Shiai. Contoh penggunaannya, menang di pertandingan. Shiai ni kachimashita. Kata benda berikutnya yaitu ikeng. Ikeng memiliki arti pendapat atau opini. Contoh penggunaannya dalam kalimat, mengatakan pendapat dengan bebas. Jiyo ni iken o iimasu. Hai, sugi hanashi. Hanashi memiliki arti cerita. Contoh penggunaannya, hanashi o shimasu, bercerita. Berikutnya, kita bandingkan ada dua kata yang artinya hampir mirip ya. Yang pertama, kita gunakan istilah chikyu. Chikyu dengan arti bumi. Kanjinya seperti ini. Dan satu lagi ada kata sekai, memiliki arti dunia. Kanji yang digunakan adalah seperti ini. Jadi kita bedakan ya antara chikyu dan sekai. Hai, berikutnya ada kanji ini kira-kira dibaca apa ya kalau dia berdiri sendirian? Hai, kanji ini dibaca tsuki. Tsuki memiliki arti bulan. Bukan bulan kalender, tapi ini bulan yang ada di langit. Contoh penggunaan kalimatnya, telah mengambil foto bulan yang indah. Hirena tsuki no shasin o torimashita. Berikutnya ada kata keterangan waktu akhir-akhir ini. Saiking. Saiking. Contoh penggunaannya dalam kalimat. Akhir-akhir ini menjadi dingin. Saiking samuku narimashita. Kita perhatikan pada kata samuku narimashita. Samuku ini berasal dari kata sifat i samui. Bagian hiragana i paling belakang diganti menjadi ku karena akan digabungkan dengan kata kerja narimashita. Hai. Berikutnya ada kata keterangan mungkin. Kita gunakan kata tabung. Contoh penggunaannya, mungkin Tanaka-san sudah pulang. Tabung, Tanaka-san wa mo kairimashita. Jadi tabung ini biasanya digunakan pada awal kalimat. Berikutnya ada kata kitto, pasti. Contoh penggunaannya, pasti akan lulus ujian kali ini. Konkai no shiken ni kitto gokaku shimasu. Berkaitan dengan ujian, semoga minasang yang dekat-dekat hari ini mau melakukan ujian baik itu JLPT atau JFT, semoga bisa lulus ya. Lulus dengan satu kali ujian saja dengan nilai terbaik. Amin. Berikutnya ada kata keterangan benar-benar. Ini tadi sudah kita pelajari di awal ya, tapi dia statusnya sebagai kata benda. Yang di sini statusnya sebagai kata keterangan. Hontoni. Hontoni. Contoh penggunaannya, Jepang adalah negara yang benar-benar indah. Nihon wa hontoni kirena kuni desu. Hai. Segi, ada kata keterangan sonna ni. Kalau artinya itu tidak setitik-titik itu. Jadi kalau kita gunakan sonani, bagian akhir kalimatnya harus menggunakan bentuk negatif. Contoh penggunaannya, makanan Jepang tidak semahal itu. Nihon no tabemono wa sonna ni takaku nai desu. Karena kita harus menggunakan bentuk negatif di bagian akhir kalimat, di sini ada kata takakunai yang memiliki arti tidak mahal. Berikutnya ada kata nani-nani ni tsuite, memiliki arti tentang titik-titik.
Contoh penggunaannya, apa yang Anda pikirkan tentang bahasa Jepang? Nihongo ni tsuite do omoimasu ka? Jadi kalimat seperti ini ya yang kita gunakan pada saat menanyakan pemikiran atau pendapat seseorang tentang suatu hal. Nani-nani ni tsuite, tentang titik-titik. Berikutnya kita simak kosakata apa saja yang digunakan pada bagian percakapan bab 21. Ini lebih fokus pada ungkapan-ungkapan percakapan ya. Yang pertama ada hisashiburi desu ne. Hisashiburi desu ne memiliki arti lama tidak bertemu ya. Ungkapan percakapan berikutnya yaitu nani-nani demo nomimasen ka? Secara literal bisa memiliki arti bagaimana kalau kita minum. Jadi, ungkapan ini bisa kita gunakan untuk mengajak seseorang ngobrol sambil minum. Minumnya bebas, minum apapun. Jadi di sini sebelum demo harus ditempatkan jenis minumannya apa. Contoh penggunaannya, kohi demo nomimasen ka? Bagaimana kalau kita minum kopi atau minum apa sajalah yang lain, tidak harus kopi maksudnya. Berikutnya ada kata mochirong, memiliki arti tentu saja. Contoh penggunaannya, mochirong, ashita no hanami ni ikimasu yo. Tentu saja besok saya akan datang ke acara hanami loh. Hanami adalah acara menikmati bunga sakura yang sedang mekar pada musim semi di Jepang. Hai, berikutnya ada istilah mo kaeranai to. Kalimat ini bisa kita artikan sudah harus pulang. Kalau kita amati di sini ada kata kaerana itu. Ini bisa kita tarik mundur untuk penggunaan pola kalimatnya, yaitu kata kerja bentuk nai diikuti dengan to, yang mana memiliki arti harus, yang sifatnya adalah informal. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukaresama deshita. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan tentang penjelasan kosakata baru dari bab 21 kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Shitsumo ga attara komentoran ni kaite kudasai ne. Dan jika minasan masih memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut ke Instagram saya yang tertera di sini ya, atau bisa juga dikirimkan ke Instagram official Yasashi Nihongo, yang manapun nanti saya akan coba untuk membalasnya. Dan bagi minasang yang memerlukan informasi di mana sebaiknya membeli buku-buku bahasa Jepang secara online yang bisa digunakan untuk menunjang kelancaran belajar bahasa Jepang sehari-hari, apalagi kalau belajarnya otodidak, silakan bisa menghubungi Instagram @thejapanscribe. Minasang bisa juga hubungi mereka melalui nomor WhatsApp admin yang tertera di sini, nanti bisa konsultasi dulu ya. Bisa minta dipilihkan produk mana yang sesuai dengan kebutuhan minasang saat ini, supaya nanti tidak salah beli. Oke minasang, sekian dulu untuk materi belajar hari ini. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Matane. Sampai jumpa di video berikutnya, kita akan lanjutkan lagi penjelasan kosakata baru untuk bab 22. Hai, bye-bye.